di luar pengurus KIP itu mohon untuk diabaikan. Nah, dalam hal ini teman-teman itu ada informasi katanya terus ketakutan sendiri, uang belum diterima tapi sudah suruh mengembalikan. Nah, jawabannya di sini. Jawabannya, kalau kamu tidak bisa mempertahankan nilai keakademikan, maka nanti akan diganti. Begitu juga dengan mahasiswa yang sudah tercantum di prodi ini, di fakultas ini. Maka dia harus bertahan di situ untuk memperjuangkan apa yang dipilih. Jangan tiba-tiba terus pindah prodi. Itu sama saja mengundurkan diri dari beasiswa KIP. Urusannya nanti ribet, semua data yang ada di bank, semua data yang di Kemenak itu harus dirubah. Karena yang kita laporkan penerima KIP dari prodi ini sekian, dari prodi ini sekian. Terus tiba-tiba semester depan pindah prodi, maka itu sama saja dengan mengundurkan diri. Kalau penjenengan tidak kerasan pondok, itu masih ditoleransi. Asal kuliahnya masih tetap di prodi itu, pondoknya pindah, tidak apa-apa. Yang penting masih di pondok yang kerjasama dengan KIP. Bu, saya tidak kerasan, Bu, mondok di Ma'had, karena di Ma'had begini, saya mau mondok di Al-Fat, silahkan. Nah, itu nanti yang penting laporan-laporan teman-teman KIP masih di pondok, masih ada. Itu untuk masalah pondok. Jadi nanti dalam waktu dekat, setelah kalian semuanya sudah mengikuti UAS, ini tolong nanti langsung disimpan atau dilaporkan. Mulai dari pengeluaran-pengeluaran tadi sampai dengan KHS yang sudah dimiliki. Itu nanti untuk bahan laporan. Draft laporan nanti akan kita share, itu yang akan kalian lengkapi. Ya, hal-hal yang kurang jelas nanti kita bisa tanya jawab, begitu, baik nanti dengan saya, dengan Pak Umam, dengan Pak Hainuddin, nanti supaya kalian betul-betul jelas dalam pengelolaan beasiswa KIP. Informasi-informasi keakademikan untuk mahasiswa KIP, silakan nanti untuk sekretariatnya itu di akademik rektorat. Ya, satu lagi, ini titip teman-teman yang menerima beasiswa KIP, saya yakin dan saya positif kalau panjenengan semua adalah mahasiswa yang berprestasi. Jadi bukan hanya orang yang tidak mampu, tapi panjenengan mahasiswa yang berprestasi. Amin. Ya, nanti IPK harus istimewa. Prestasi panjenengan baik tingkat regional, nasional maupun internasional, silahkan itu nanti dilaporkan ke saya. Masing-masing prodi nanti silahkan berkompetisi, masing-masing fakultas nanti berkompetisi. Artinya sertifikat kejuaraan jenengan itu sangat mempengaruhi nanti keberadaan KIP, mahasiswa penerima KIP. 1, 2, 3, syukur semuanya punya prestasi yang membanggakan tingkat nasional maupun tingkat internasional dan regional, itu sangat mempengaruhi akreditasi perguruan tinggi kita. Itu sementara yang saya sampaikan. Mungkin nanti Pak Umam maupun Pak Hainuddin bisa menambahkan apa yang menjadi tanggung jawab saya karena kaitannya dengan pondok. Konsultasi lebih lanjut kaitannya dengan pesantren, bayarnya begini atau apalah karena tidak kerasan atau peraturan atau ngajinya membebani, silahkan nanti datang ke akademik untuk konsultasi. Ya, jangan langsung terus mengundurkan diri karena tekanan pondok, jangan, tapi diselesaikan dulu, ya, diselesaikan dulu. Mungkin kita bisa memberikan solusi. Karena bongkar pasang mahasiswa yang sudah menerima KIP itu juga riweh kaitannya dengan laporan. Minimal itu 1 tahun berjalan untuk laporannya. Ya, tapi evaluasi setiap 1 semester dilakukan.
Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perihal terima kasih disampaikan kepada Bu Ati. Selanjutnya perihal keuangan dan pengembangan kepada Bapak Dr. Harul Umam. Kami Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dr. Wahidul Anam, Bapak Khainuddin, Ibu Hajah Atik Masfiah, pengurus Formadiksi, serta adik-adik penerima KIP kuliah tahun 2021. Pertama, langsung saja saya mengucapkan selamat ya kepada adik-adik. Adik-adik ini sudah lulus seleksi. Jadi adik-adik ini diseleksi oleh sekian puluh orang tim yang menyeleksi betul kondisi ekonomi adik-adik semuanya. Makanya nanti adik-adik harus memanfaatkan ini. Yang berikutnya langsung saja, pertama perkenalkan saya Khairul Umam, diberi amanah oleh Pak Rektor dan Wakil Rektor 3 untuk menjadi bendahara KIP kuliah. Jadi terkait dengan hal-hal keuangan dan lain sebagainya itu urusannya dengan saya. Makanya perlu saya sampaikan beberapa hal. Pertama, yang perlu teman-teman ketahui, adik-adik ketahui bahwa pencairan KIP kuliah atau pencairan keuangan beasiswa itu ada prosedur dan prosesnya. Jadi tidak ujug-ujug langsung klik langsung cair, tidak begitu ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang awal ini biasanya agak repot karena harus ada surat kuasa itu juga adik-adik harus miliki buku lain selain yang ada di SK dan pengumuman. Yang ketiga juga adanya validasi keaktifan daripada nomor rekening itu. Validasi keaktifan ini ditentukan dari sejauh mana nomor rekening itu selalu aktif ya. Paling tidak minimal untuk KIP kuliah, saya berharap adik-adik semuanya rekeningnya, uang di rekening itu minimal ada 100.000 yang ada di rekening sebelum nanti pencairan masuk. Makanya nanti kalau mau masuk pencairan baik itu di semester genap ataupun ganjil, semuanya harus ada 100.000. Sisakan itu. Pak, saya orang miskin apa? Ya sisakan saja, kan nabung, sama-sama nabung lah, hitung nabung aja. Nanti kalau mau lulus diambil 100.000 silahkan kalau sudah lulus gitu ya. Yang penting jangan sampai menghambat. Karena satu orang bermasalah dengan rekening itu teman yang lainnya, tidak hanya angkatan kalian yang jumlahnya 248, tetapi angkatan yang lain sekitar 600 orang itu akan terhambat juga. Jadi mohon ini perhatikan ya, jangan sampai ini jadi bermasalah, satu orang jadi bermasalah. Jadi kalau sudah masuk KIP ya sebisa mungkin performa diri ini harus diperbaiki ya. Anda ini sudah masuk pada jajaran orang-orang yang terpilih gitu. Jadi jangan punya anggapan, saya orang miskin Pak, saya ini susah. Jangan begitu lagi ya. Allah sudah memberikan jalan ini sehingga harus disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara membantu program agar KIP kuliah ini berjalan maksimal. Oke, berikutnya terkait dengan keuangan ya, yang perlu saya sampaikan. Saya izin masuk menggunakan link yang lain ya. Mbak Arina, bisa nggak saya jadikan host? Bisa, Pak. Bisa. Oke, Pak. Bisa. Oke ya, masukkan ya. Oke, saya sudah berpindah akun. Suara saya masih terdengar ya? Angkat jempol saja, nggak usah dibuka mic-nya.
Oke. Kalau buka mic nanti ramai semuanya. Ini kayak istighosahan nanti. Oke, sampun Barin. Oke, sudah ya. Saya akan share penggunaan uang atau perolehan uang yang teman-teman dapatkan. Terlihat ya teman-teman ya? Terlihat tidak? Kelihatan, Pak. Oke, Excel ya, file Excel ini kelihatan ya. Kurang besar, Pak Umar. Oke, saya besarkan. Oke, terlihat sudah besar ya. Nggih, Pak. Oke, begini, ini keuangan KIP KIAIN Kediri. Jadi, setelah uang cair, uang itu masuk ke rekening kalian dengan jumlah Rp6.400.000. Larin, ada suara itu tolong di mute. Atau hostnya sudah pindah ke saya? Bisa ya, ada banyak host ya. Oke, uang yang diterima itu adalah 6.600.000 sebagaimana di SK dan di peraturan yang mengatur tentang KIP kuliah. Jadi 6.600.000. Untuk apa saja uang 6.600.000 yang diterima kalian itu digunakan? Yang pertama digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal UKT atau SPP kalau di SMA MTS itu ya, SPP. SPP kalian sesuai dengan SK Rektor untuk SPP untuk UKT beasiswa KIP kuliah jumlahnya 2.400.000 ya, 2.400.000. Sehingga dari 6.600.000 dipotong UKT KIP kali kuliah itu 2.400.000, sisanya adalah 4.200.000. Nah, 4.200.000 ini lalu akan digunakan untuk apa saja? Yang jelas adalah 4.200.000 ini adalah digunakan untuk pengembangan kapasitas teman-teman sendiri. Penggunaan kapasitas teman-teman sendiri, penggunaan pengembangan kapasitas. Jadi kalau teman-teman masuk di KIP kuliah bukan kemudian terus terima uang leha-leha membesarkan perutnya biar tambah buncit, tidak begitu. Dapat uang, uangnya digunakan dengan baik, lalu uang itu digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Jadi tidak tidur-tiduran. Lah, yang terjadi selama ini adalah setelah menerima uang itu digunakan untuk beli HP. Uang itu digunakan untuk beli motor, nyicil motor. Digunakan untuk hal-hal lain yang tidak ada kaitannya untuk pengembangan diri dan akademik. Nah, ini yang menjadi sorotan dari pengelola bidik misi. Oleh karena itu, melihat fenomena ini akhirnya beberapa tahun belakangan setelah kami kelola bersama Pak Wahidul Anam, bahwa penggunaan uang KIP kuliah di IAIN Kediri harus dikontrol dan dipantau serta dibimbing oleh pengelola. Sehingga kemudian pengelola bersama dengan forum mahasiswa KIP kuliah dan bidik misi itu akhirnya sepakat untuk membantu teman-teman dalam rangka pengembangan diri. Salah satu pengembangannya adalah yang pertama mengembangkan di kemampuan bahasa. Di kemampuan bahasa. Jadi bahasa asing itu wajib dimiliki oleh teman-teman. Ini sesuai dengan misi, sesuai dengan visi dari IAIN Kediri, mengembangkan keilmuan berwawasan internasional, ya, berwawasan internasional. Dan wawasan internasional salah satunya adalah kemampuan berbahasa itu harus dimiliki. Sehingga kami memiliki program dan teman-teman harus mengikuti itu adalah program pengembangan bahasa, di mana kita memiliki tempat pengembangan bahasa di Kampung Inggris Pare, ya. Makanya nanti teman-teman wajib ikut di Kampung Inggris Pare. Dananya dari mana? Dari uang yang teman-teman harusnya kelola untuk pengembangan diri teman-teman itu kita bantu pengelolaannya. Berapa yang diambil? Yang kita ambil dari teman-teman itu sejauh ini masih sejumlah 1.200.000 untuk pengembangan diri belajar bahasa Inggris di Pare. Kursus pengembangan bahasa Inggris di Pare. Nah, hanya saja pengambilan uang itu
tidak dilakukan langsung karena kasihan kalau dilakukan langsung ini awal-awal kok uangnya habis. Enggak. Jadi kita ambil 600.000 dulu di semester pertama dan 600.000 di semester kedua. Ini pun dengan asumsi ya Pak Khainuddin ya, ini saya bersama Pak Khainuddin selalu kontrol ke Pare ini, dengan asumsi kita mencari tempat-tempat kursus yang berkualitas tapi harganya murah. Itu 1.200.000 dengan asumsi kursus full boarding di sana, tinggal di sana, teman-teman tinggal belajar, bisa tidur mandi di sana dan makan di sana. Coba bayangkan 1.200.000. Ini kita kesulitan kemarin nyari tempat-tempat kayak gini, tapi beberapa kita bisa menemukan itu. Nah, sehingga kalau yang lain sudah di atas itu, apalagi yang bangunannya sudah agak mewah-mewah, itu sudah di atas 2 juta. Kalau 2 juta saya nggak membayangkan potongan buat kalian ke berapa gitu. Masa dipotong 1 juta di semester 1, 1 juta semester 2 nanti habis uangnya ya. Jadi uang pengembangan di semester 1 dan 2 itu kita fokuskan untuk biaya kursus di Pare. Dengan asumsi ada tempat di Pare yang kita bisa nego dengan harga 1.200.000 ya. Makanya nanti semester 1-2 kok berbeda potongannya dengan semester 3-4-5 ya karena memang teman-teman di semester 1-2 ini kita gunakan untuk kursus di Pare. Nanti semester 3-4 tetap ada uang pengembangan ya, uang pengembangan jumlahnya itu 250.000. Ya uang pengembangannya itu. Loh, kenapa harus ada uang pengembangan? Karena kita bersama Formadiksi mengembangkan minat bakat dan teman-teman itu melalui Formadiksi. Ya, teman-teman Formadiksi bekerja sama dengan pengelola bagaimana mengembangkan skill teman-teman. Ini hanya hitungan di semester 1 saja ya, semester 1 dan 2 ya. Karena teman-teman ini kan masih di semester 1 gitu. Kembali ke soal semester 3 sebentar ya. Itu ada 250. 250 itu sebetulnya untuk pengembangannya adalah cuma 150.000. Yang 100-nya itu adalah tabungan teman-teman yang akan teman-teman bisa cairkan pada saat teman-teman lulus. Tapi syaratnya harus lulus tepat waktu sebagaimana disampaikan oleh Pak Wahid. Coba, ini sudah ada perjanjian dengan pengelola, lulus tepat waktu. Pak, saya kok ada teman yang tidak lulus gimana Pak? Enggak ada kata tidak lulus, harus lulus tepat waktu 8 semester. Kenapa harus saya yakinkan? Karena di IAIN itu gampang sebetulnya untuk dapatkan nilai. Dapatkan nilai yang penting teman-teman rajin kuliah, ngerjakan tugas, nggak apa-apa nggak bisa juga. Yang penting dikumpulkan tepat waktu, ikut UTS, UAS, pasti dosen siapapun pasti akan memberi nilai. Pak Khainuddin ini salah satu dosen yang killer. Tetapi kalau ditanya, dilihat track record kalian kuliahnya benar, tidak ada absen, kalaupun gangguan sinyal kalian konfirmasi ke dosen, pasti nilai itu akan keluar. Ya, begitu ya. Jadi nggak ada alasan lulus tidak tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu, harus mengembalikan beasiswa. Yang kedua, uang yang tadi tabungan dari semester awal sampai semester akhir itu, ini akan sulit untuk dicairkan. Ya, begitu ya. Jadi tabungan, jadi kan lumayan tuh. Kalian kalau lulus tepat waktu itu tidak mengembalikan uang. Yang kedua, ada tabungan tuh. Berapa? Dari semester 1 sampai semester 8. 100.000 kali 8 sudah 800.000. Bisa persiapan untuk ongkos kawin itu, untuk ongkos nikah itu, atau revisi skripsi gitu ya. Jadi nggak ada alasan nanti skripsi kesulitan dengan keuangan karena sudah ada investasi itu, ya begitu. Nah jadi pengembangannya 150 per semester, yang 100-nya itu digunakan untuk nanti akan diambil di semester akhir. Begitu teman-teman ya. Yang kedua ini jangan banyak tanya ke WA saya secara pribadi. Pokoknya nanti akan diumumkan secara terbuka. Makanya dengarkan ini yang saya sampaikan. Oke, dari 6.600.000 dikurangi 224 jadi 42, dikurangi 600 untuk pengembangan di semester 1 itu 3.600.000. Lalu akan ada kas Formadiksi ya. Kas Formadiksi ini adalah kas organisasi kalian. Tanpa organisasi kalian tidak akan menjadi orang. Kalian akan harus wajib belajar di organisasi Formadiksi. Teman-temannya sudah tertata dengan rapi organisasinya gitu ya. Nah, jadi belajar di sana. Kalau ada mahasiswa KIPK tidak pernah belajar organisasi, saya jamin dia tidak akan sukses di luar gitu. Ya, makanya harus belajar berorganisasi. Salah satunya aktif di Formadiksi atau nanti kalau ada kesempatan lain aktif di organisasi ekstra yang lain seperti PMII, IPNU dan lain-lain itu ya. Nah, sehingga dikurangi
dikurangi 50.000 jadi 3.550.000. Nah, berikutnya karena kebijakan di IAIN Kediri teman-teman ini wajib mondok, maka harus teman-teman ini sisakan uang yang ada ini untuk biaya pondok. Nah, teman-teman kan udah bayar UKT tuh ya, udah bayar UKT 2.400.000 tuh ya. Nah, ini kan tidak akan ditarik oleh kami dan akan dikembalikan oleh kami. Kalaupun nanti pada saat pencairan ada penarikan 2.400.000 itu sebetulnya semata-mata hanya untuk mengamankan nanti kalau teman-teman UKT-nya kurang harus ditambahkan dari sini, sisanya akan dikembalikan. Kalau teman-teman lebih tidak bisa dikembalikan ya. Jadi ada yang UKT-nya sudah bayar 3 juta Pak Umam. Bagaimana? Apakah akan ada kembalian 600? Tidak ada karena uang sudah masuk ke negara, tidak bisa dikembalikan. Tetapi kalau ada yang kurang, misalnya UKT-nya cuma 1.900.000, kurang 500, maka dia harus menambahkan. Ya, dia harus menambahkan UKT-nya itu. Karena UKT KIPK 2.400.000 ya. Nah, sehingga menurut saya uang UKT ini kalian amankan untuk biaya ongkos mondok. Karena biasanya mondok pertama itu harus ada uang bangunan di pondok. Pondoknya macam-macam, silakan Anda pilih. Pondok-pondok sekitar kampus, diutamakan pondok-pondok sekitar kampus ya, ada Ar-Raudhah, ada Al-Fat, ada Syarif Hidayatullah, ada Quranan Arabia, ada Al-Amin, ya begitu ya. Silakan Anda memilih itu. Yang penting nanti koordinasi dengan koordinator masing-masing pondok dari kakak kelas beasiswa KIPK itu, saya di mana dan SPP serta pendaftarannya itu dibuktikan karena itu akan jadi laporan penggunaan keuangan. Nah, untuk SPP-nya dari mana Pak? Ya SPP-nya tetap diambil dari sisa uang yang teman-teman miliki ini ya, sisa uang yang teman-teman miliki ini. Jadi teman-teman nanti uang sisa itu digunakan untuk pengembangan diri dari sisi keagamaan yang memang diwajibkan oleh IAIN Kediri ya, yaitu untuk mondok. Makanya nanti mondok wajib, ya mondok wajib. Nah begitu teman-teman ya, sehingga nanti yang akan teman-teman terima di rekening teman-teman itu adalah jumlahnya 3.550.000 ya, yang itu nanti bisa dimanfaatkan untuk biaya mondok dan lain-lain sebagainya. Beli buku apa itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ati itu monggo. Yang penting untuk mendukung akademik dan ada buktinya. Nah, UKT KIPK tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini sudah dibayarkan oleh teman-teman, ini nanti akan kita kembalikan ya. Akan kita kembalikan, nanti teknis pengembaliannya bagaimana nanti kita sampaikan di grup ya. Yang jelas ini akan kita ambil dulu, kita debet dulu ya, kita debet dulu, dan bisa jadi nanti kalau memang teman-teman kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk mondok kan bisa dimanfaatkan uang ini. Kalau diamankan oleh saya dulu kan enak ya, uangnya aman. Nanti kalau dimanfaatkan oleh kalian langsung dipakai bisa jadi langsung habis. Giliran sudah wajib mondok di bulan Januari, sekali lagi ya, wajib mondok di bulan Januari 2022 itu kalian sudah ada uang yang masih tersimpan di bendahara pengelola gitu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi sudah saya jelaskan secara detail penggunaan uang ini dan kenapa harus mondok. Ya, pertama wajib mondok karena IAIN paling kita ini diharapkan penjaga agama dan bisa menyampaikan nilai agama di masyarakat. Paling tidak minimal bisa, kata Pak WA itu bisa kunut, bisa memimpin tahlil, bisa ngimami gitu ya, bisa memimpin istighosah paling tidak begitu ya. Bisa marhabanan gitu. Nah, itu kita didik dalam dan ketika di pondok pasti ada uang syariahnya dan kalau sudah ada uang syariah kalian dijamin makannya di sana. Jadi sebetulnya kalian ini memanfaatkan pondok itu sudah dapat ilmu ya dapat makan gitu. Dan yang lain tidak usah kalian pikirkan. Sisa uang ini bisa kalian manfaatkan untuk beli buku, untuk apa gitu ya. Saya kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Nanti uang pengembangan itu untuk apa misalnya yang 150 ya teman-teman nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang dipandu oleh teman-teman di Formadiksi ya, di Formadiksi kegiatannya apa saja pasti itu nanti akan bisa dikoordinasikan dengan teman-teman di Formadiksi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke terakhir teman-teman dalam hal apapun penggunaan uang itu
ketika penggunaan uang itu harus digunakan untuk akademik, harus disiapkan kwitansinya ya. Karena ini akan jadi laporan teman-teman. Tiap semester teman-teman akan diminta laporan penggunaan uang yang 6.600.000 ini. Untuk UKT ini buktinya bisa kita dapatkan ketika dari kampus. Untuk pengembangan semester 1 untuk kuliah di Pare ini nanti akan teman-teman dapatkan kwitansi di Pare nanti ya, kwitansi dari tempat kursus di Pare. Tetapi untuk sementara karena di Pare itu baru berjalan di semester ganjil depan gitu ya, teman-teman akan jadi buktinya belum ada. Nanti buktinya akan kita manfaatkan dari bukti pengembangan yang dikelola oleh teman-teman Formadiksi itu. Ya, jadi teman-teman Formadiksi juga ketika mengadakan kegiatan itu akan menyiapkan sejumlah kwitansi-kwitansi untuk itu ya. Iki apa iki? Kok coret-coretnya nih? Siapa ini yang nyoret-nyoret ini? Oke, begitu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Adinatu. Monggo Mbak Arina. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillah. Mbak Arina. Tadi adalah Mbak Arina. Okay. Saya geser ke acara yang lain. Okay. Kalau ada pertanyaan mohon ditampung. Ketika pertanyaan itu untuk saya ya, nanti mohon ditampung melalui Mbak Binti atau Mbak Arina. Kalau ada pertanyaan yang lain ke Pak Khairudin Buati, monggo kalau beliau masih ada di sini. Saya mohon maaf harus menyambut acara di Prodi dulu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari penyampaian tadi ada yang ditanyakan terkait uang atau pondok atau yang lain, monggo. Saya, Mbak. Saya, Mbak. Oke. Saya. Satu-satu dulu, Urin. Baik, perkenalkan nama saya Jurin Oktavia. Mbak, di sini saya mau bertanya. Kemarin waktu semester 1 itu kan membayar UKT masih menggunakan uang sendiri ya, uang pribadi. Nah, nanti akan diganti oleh KIP apa enggak, Mbak? Iki mesti nggak dengarkan penjelasan saya tadi ini loh, piye. Ya itu dikembalikan ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan berulang-ulang itu. Itu akan dikembalikan. Dikembalikan itu. Hanya uang itu kami simpan dulu karena bisa digunakan untuk teman-teman mondok. Itu ya, digunakan untuk teman-teman mondok. Kalau sudah mondok, maka itu uang itu akan dikembalikan secara keseluruhan. Begitu ya. Paham enggak? Sudah, terima kasih, Pak. Ya gitu ya, oke. Dikembalikan. Tidak ada uang. Menggunakan uang teman-teman sendiri ya. Jadi pondok itu bukan nanti dibiayai sama kampus, enggak. Kampus sudah biayai secara keseluruhan sejumlah 6.600.000 itu. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau soal pondok itu milih sendiri atau ditentukan oleh kampus? Oh ya, mumpung ingat soal pondok, Pak Wahid nanti akan ikut bantu menjawab, tapi saya dulu Pak Wahid ya, kalau mau Pak Wahid masih ada ya. Teman-teman, sampai saat ini teman-teman belum ada kewajiban mondok. Ya, di bulan ini belum ada kewajiban mondok. Kewajiban mondok ada di bulan Januari. Kalau ada oknum-oknum yang menyebutkan penerima beasiswa KIP wajib mondok di pondok ini, pondok itu tidak ada. Dengarkan sekali lagi ya, tidak ada. Jangan sampai kalian terus kemudian lagi sakit, lagi apa. Pokoknya pengumuman itu semua satu pintu melalui pengelola dan forum KIPK.
Forum KIPK nggak boleh membuat pengumuman tanpa sepengetahuan daripada pengelola KIPK. Ya, jadi nanti pondoknya itu tidak boleh mengklaim bahwa ini menggunakan atau atas nama pengelola. Tidak ada begitu itu. Ya, jadi nanti akan ada pengumuman tersendiri untuk mondok. Yang jelas mondok akan kita mulai di bulan Januari 2022. Ya, Januari 2022. Pondoknya mana saja Pak Umam? Pondoknya silahkan teman-teman pilih sendiri, diutamakan pondok yang ada di sekitar kampus. Bahasanya diutamakan loh ya. Sekali lagi tidak diwajibkan. Pak Umam, saya sudah jadi ustadz di Pondok Pesantren Lirboyo, lanjutkan di sana tidak apa-apa. Yang penting pada saat kami minta uang penggunaan untuk mondok, untuk UKT, untuk SPP Syariah, teman-teman bisa membuktikan itu. Begitu ya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa mondok itu, karena kami membuka seluas mungkin pondok di mana saja. Karena bisa jadi nanti sebentar lagi Pak Khainuddin akan buat pondok pesantren. Nah, teman-teman ikut nanti pondoknya Pak Khainuddin. Sudah jelas kealiman keilmuannya itu Pak Khainuddin itu. Siap dimanapun, yang penting pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh pondok yang berhaluan perusak NKRI gitu, tidak boleh. Iya Pak, siap Pak. Di kampus itu masih kiai-kiainya masih alim lah, masih. Pak ya, barangkali mau lanjutkan yang soal pondok itu. Terima kasih Pak infonya Pak. Ya. Jadi tidak ada ya, tidak ada kewajiban mondok dimanapun. Jadi kalau ada yang nyuruh-nyuruh mondok, biasanya ada, misalnya barangkali ada pondok-pondok yang nyuruh, itu belum ada gitu. Pokoknya semuanya satu pintu dari pengelola. Ada surat resminya. Kemarin ada yang bilang, Pak, Ma'had Yayan Kediri itu minta saya segera datang ke pondok. Ya, itu urusan teman-teman sendiri. Urusan teman-teman dengan pondok. Jadi tidak ada kaitannya dengan KIPK. Jangan ditanyakan ke kami. Kewajiban dari kami itu mondok di bulan Januari. Ya sudah. Nanti kalaupun mau mondok dari mulai bulan November bulan ini atau bulan Desember nanti, silakan saja. Yang penting kewajiban di bulan Januari sudah mondok, teman-teman bisa membuktikan itu. Ya, mudah-mudahan ini pandeminya juga sudah selesai, kemudian kita bisa mondok gitu ya. Itu kalau dari saya, Pak Khainuddin bisa menambahkan. Saya hanya ikut nimbrung saja. Sebenarnya ini nanti wilayahnya Pak Khainuddin dan Bu Ati. Pak izin bertanya. Assalamualaikum. Monggo. Kalau seumpama kan udah mondok kan, nah itu bakal uangnya itu juga dikembalikan atau tidak? Maksudnya ini mahasiswanya sudah mondok dari bulan apa ya? Udah dari Oktober. Oke, karena bidik misi ini kan memberikan pernyataan mahasiswa penerima KIP itu wajib mondoknya masih nanti bulan Januari. Berarti yang sudah inden mondok dari bulan itu menjadi tanggungan masing-masing, bukan tanggungan kita. Tanggungan kita itu hanya memberikan ganti atau memberikan beasiswa itu per semester ini. Makanya UKT-nya tadi sama Pak Umam akan dikembalikan yang sudah dibayar. Tapi kalau pondok ya tidak bisa kita ngasih karena uang 3.300.000 sisa daripada kegiatan-kegiatan itu kalau dibuat bayar pondok sampean dari bulan Oktober ya habis no. Jadi kita uang itu untuk mondok yang terhitung Januari nanti resmi dari kita. Makanya kemarin yang sudah ada himbauan atau ada apa ya semacam edaran kalau enggak mondok di sini atau enggak segera mondok dicoret dari KIP itu tidak ada dari kami. Jadi kami dari panitia, dari pengelola KIP itu murni hanya memberikan himbauan setelah uang ini diterima. Nah, itu nanti startnya mondok itu pada bulan Januari. Karena kemarin memang ada edaran bahwa kita belum diperbolehkan untuk luring, belum diperkenankan untuk tatap muka. Maka mondok pun juga kita tidak berani menanggung risiko ketika kalian belum waktunya dipondokkan, belum waktunya untuk
sekolah offline, kuliah offline, tapi sudah di pondok, ada apa-apa, itu kan bukan tanggung jawab pengurus KIP. Jadi yang sudah mondok dari bulan dulu itu karena aturan pondok ya, kayak Mazhab itu aturannya kan bulan kemarin pendaftaran, maka inden gon istilahnya itu terserah. Pondok masing-masing punya kurikulum toh, dimulai masuk pada bulan apa seperti itu ada. Biasanya timbangannya kok ngajine telat, itu segera mondok. Nah, itu mondok itu menjadi tanggungan sampean sendiri, bukan menjadi tanggungan uang KIP untuk ngijoli, ya. Paham? Iya, paham Ibu. Makasih ya. Iya. Ada lagi? Assalamualaikum. Nambah Saya dari mau bertanya. ini ya. Ada Mbak Arina tuh nanti tolong dicatat ya. Hitungan saya kalau tidak salah ada kurang 37 mahasiswa yang belum masuk Zoom meeting. Ini nanti tolong di checklist di grup siapa saja yang belum masuk. Supaya pertanyaan ini tidak terulang kembali gitu ya. Pertanyaan terkait mondok ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Umam, kemudian Bu Ati. Dasar kita adalah kemarin terkait dengan mondok yaitu surat penundaan pemondokan yang ditandatangani Pak Rektor bulan Januari tahun 2020. Berarti ini hampir 1 tahun karena alasan pandemi. Dan di surat kemarin yang di pengumuman itu mondoknya adalah bulan Januari. Dan perlu diperhatikan itu kalau pandeminya turun, kalau naik lagi bisa saja ditunda lagi. Terus pertanyaan tadi yang sudah disampaikan tadi, terus kalau sudah masuk pondok gimana? Nah itu kalau saya tanya hukumnya, kalau versinya Pak Umam itu sunnah gitu loh. Wajibnya nanti nunggu pengumuman resmi dari pengelola. Kalau selama surat Pak Rektor per Januari 2020 belum dicabut, berarti itu masih tetap berlaku. Kemudian yang kedua adalah edaran kemarin, mondoknya mulai Januari 2022, mohon maaf 2021, Januari 2021, Januari 2022, selama pandeminya terus aman gitu kan, tidak naik, maka kita bisa mulai proses pemondokan. Jadi ini tolong dicatat betul, jangan sampai kemudian memang ada beberapa laporan oknum atau pondok tertentu yang kemudian mewajibkan dan biayanya diklaimkan ke KIP kuliah. Jadi tadi sudah disampaikan ke Bu Ati, jadi kalau ada persoalan apapun komunikasi ke pengelola atau ke format diksi supaya informasinya satu pintu biar tidak ada isu-isu yang merugikan mahasiswa KIP kuliah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ati, tambahan dari saya atau Pak Umam, monggo kalau. Monggo Mbak Arina tuh dilanjut, ada yang tanya lagi? Yang ingin ada yang ditanyakan lagi, buatan bagi teman-teman? Izin bertanya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Abdatul Jalilatul Ahmadiyah. Di sini saya ingin bertanya tentang prestasi. Kan ada regional sama nasional. Itu yang dihitung dari KIP itu apa harus prestasi yang individu? Kan biasanya ada lomba yang bertim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk prestasi bisa secara bergu, bisa secara individu.
Namun kita menghitung prestasi ini sejak kalian menjadi mahasiswa, bukan prestasi waktu SMA loh ya. Halo? Halo. Bisa didengar? Bisa. Jadi mahasiswa KIP yang sudah menerima beasiswa, terus mendapatkan kejuaraan, baik itu bergu maupun individu, itu silakan nanti dilaporkan ke kami, bagian kemahasiswaan, nanti akan kita catat dalam direktori prestasi. Nah, ini kalau nanti temanmu itu bukan mahasiswa bidik misi, itu akan membantu dia dapat keringanan UKT, penurunan 1 grade. Nanti ada SK-nya sendiri. Nah, kalau yang KIP karena sudah dapat beasiswa penuh ya, itu tidak menerima apa-apa, mungkin hanya piagam atau penghargaan dari IAIN seperti itu. Ya, ini untuk melengkapi akreditasi, pelaporan beasiswa prestasi-prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Syukur kalau itu yang dapat juara adalah anak-anak bidik misi, berarti kan teruji bahwa kalian betul-betul penerima beasiswa prestasi, kan gitu, bukan beasiswa miskin saja, tapi berprestasi. Dan ada yang lain? Ya, silakan Mbak Arina dipimpin. Halo, ada yang lain? Iya, monggo. Yang lain? Assalamualaikum, Mbak, izin bertanya. Ya, monggo. Kan tadi mondoknya wajib itu kan diutamakan di dekat kampus, diutamakan gitu. Terus misalkan di Lirboyo atau di mana, yang penting kan kalau misalkan di Lirboyo sudah ngajar gitu kan nggak apa-apa katanya, Bu. Kata tadi. Terus misalkan saya kan sudah di pondok Darussalam sekitar 5 menit dari kampus, itu kan pondoknya kan tidak dipungut biaya. Adapun dipungut biaya itu untuk makan. Maksudnya makannya itu masak, dan masak itu kan berarti urunan gitu, 1 bulannya berapa. Apakah itu gimana apakah masih boleh atau harus misalkan diutamakan lagi ke dekat kampus yang lebih terperinci pembayarannya gitu. Ya, saya bisa menangkap pertanyaannya. Untuk peraturan yang mondok diutamakan sekitar kampus itu memang menjadi ini ya, tujuan kami ya, supaya kalian kuliahnya tidak terganggu di perjalanan, mungkin seperti itu, tidak memakan waktu. Adapun yang tadi disampaikan Pak Umam, yang sudah menjadi ustadz, yang sudah mondok di sana, saya butuh surat keterangan bahwa kamu betul-betul mondoknya di Darussalam itu tadi. Entah itu SK atau surat tugas atau apa. Ya, betul-betul dinyatakan kamu sudah di pondok itu, atau santri di pondok itu, di pondok Darussalam itu. Nah, itu ya dari pengasuhnya. Terus nanti untuk kwitansi pembayaran itu ya uangmu makan itu, kalaupun itu urunan, itu setiap bulan kira-kira habisnya berapa. Nah, itu bisa digabungkan dengan kalau kamu perjalanan 5 menit dari sana ke kampus itu kan bensinnya berapa, kamu naik apa. Nah, itu mungkin di kwitansinya nanti stempelnya jadi 1 aja untuk biaya pondok tersebut. Jadi kira-kira 1 bulan makannya tadi habis berapa. Yang penting uangmu 3.300.000, sisa daripada uang pengembangan dan UKT itu ada laporannya.
begitu ya. Meskipun pondoknya gratis, itu harus ada surat keterangan, surat keterangan yang kwitansi makan atau apa, mungkin listriknya atau apa gitu ya. Paham? Paham, Bu. Ya, Terima kasih. ya, ya. Oke, nambah dari Bu Ati. Mas, iki PP Darussalam iki Lirboyo apa pesantren? Betul, Pak. Napa kula kan mau mencontohkan kayak Lirboyo, terus kula kan ten Darussalam Terminal Lama, Kecamatan Pesantren. Pesantren ya? Oh ya, Nggih, Kecamatan Pesantren. Kula Lirboyo mau kan dengan yang disampaikan Pak Umam, kalau memang diminta ngajar gitu ya, atau jadi ustadz di sana, nanti harus membuat seperti yang sampaikan Bu Ati, harus ada SK mengajarnya di pondok, atau surat pernyataan bahwasanya menjadi santri di pondok tersebut, dan wajib ditandatangani pengasuh dan berstempel gitu ya. Itu untuk sebagai bukti laporan. Jadi nanti SK pengajarnya, kemudian surat pernyataannya ditandatangani pengasuh dan berstempel sebagai bukti laporan. Saya mengulangi Bu Ati, kenapa dipilihkan tempat terdekat untuk memastikan kamu bisa masuk kuliah tepat waktu, itu aja, biar tidak terganggu di perjalanan. Ya, kemarin juga Pondok Barat Kali itu juga banyak yang menyampaikan keluhan kepada saya. Tapi ketika kemudian pengelola sudah menentuk diutamakan di pondok itu tujuannya cuma satu, untuk memudahkan kamu masuk kuliah tepat waktu gitu. Tidak ada alasan kemudian anak KIP kuliah tidak masuk kuliah gitu. Dan tidak mengumpulkan tugas karena jaraknya jauh. Mungkin itu kalau kemudian ada pengecualian karena dia diminta jadi ustadz atau jadi pengurus atau pengajar, maka harus ada bukti tertulisnya, ditandatangani pengasuh dan berstempel. Gitu ya Mas ya, paham ya? Ini dan untuk semuanya supaya tidak ditanyakan lagi gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya. Monggo. Mau tanya, apa itu wajib mondoknya itu kan Januari kan ya? Jadi daftar kalau misalnya mau mondok itu daftarnya mendingan nanti nunggu surat dari kampus atau gimana? Soalnya kan sudah ada beberapa pondok itu yang buka pendaftaran, tapi ya gitu pokoknya daftarnya nanti dulu apa gimana? Makasih. Ya, terima kasih Mbak. Untuk masalah pondok, karena di peraturan kita kan Januari, sedangkan masing-masing pondok atau asrama itu punya aturan sendiri-sendiri. Kadang-kadang untuk tahun ajaran mengaji itu dimulai dari bulan Ba'da Mulud ya, Ba'da Mulud, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah itu nanti biasanya sudah libur lagi. Ada yang pakai kurikulum seperti itu. Nah, ketika sampean akan mondok sekarang karena jagani biar dapat tempat, itu tidak apa-apa. Itu kan hukumnya sunnah tadi yang disampaikan Pak Umam. Daripada nanti sampean nunggu surat dari kita Januari terus nggak dapat tempat mondok. Kalau mau inden dulu pondoknya nggak masuk sekarang juga nggak apa-apa. Pokoknya sampean nanti nggak merasa ketinggalan ngajinya. Ya, karena mondok ini tujuannya kan untuk menambah hasanah keilmuan keagamaan sampean sebagai penerima beasiswa KIP. Ya ta? Semakin sampean cepat untuk dapat pondok dan ngaji, itu semakin baik untuk melatih mental sampean. Melatih mental sampean karena kewajiban anak KIP itu mondok.
Jadi mondok sekarang monggo. Kalaupun aku nanti aja Januari nunggu surat resmi dari kampus, monggo enggak apa-apa. Tapi nanti dipastikan Januari itu masih ada tempat yang bisa menerima enggak. Contohnya Alfat sampai hari ini itu sudah penuh. Nah, kira-kira kalau nanti Januari masuk itu masih ada tempat lagi apa enggak di situ? Nah, jangan-jangan nanti kamu menemukan pondok yang di situ tidak sesuai dengan karaktermu. Karakternya neng kono tangine kudu jam 2 bengi sholat tahajud. Nah, sampean keberatan kalau jam 2 sudah bangun. Nah, itu kan juga mempengaruhi. Silahkan dari sekarang milih-milih. Nanti kalau mau masuk ke sana itu bagian daripada tanggungan sampean sendiri. Begitu. Nah, kalau mau mondok nanti, ya enggak apa-apa. Kayak Ma'had itu sekarang ini sudah dibuka pendaftaran. Nanti kalau sampean nunggu Januari, ini sudah telat 2 bulan. Karena bulan ini, November sama Desember, ini sudah mulai kayak orientasi gitu loh. Mahasiswanya itu seperti itu. Nah, ini kan diserahkan ke sampean. Memang kadang-kadang teman-teman di KIP ini tidak semua latar belakangnya dari pesantren. Sehingga kalau ngomongnya pesantren itu wawang, abot gitu. Apalagi ninggalkan yang tercinta di rumah. Wes, mbuh kucinge, mbuh apane lah, abot. Nah, ini harus dilatih dari sekarang, ya. Terserah sampean, engko ae dekatin Januari. Ya enggak apa-apa, pastikan Januari nanti ada tempat yang mau menerimamu pondoke. Ya. Ini tadi siapa yang bertanya? Rumahnya mana? Saya rumahnya Ngampel, Bu. Mojoroto. Jalan Jawa Ide Yohan. Iya, Bu. Sampun kok, Bu, sampun dapat pondok. Oh iya, di mana pondoknya? Di Alfat. Oh, alhamdulillah. Ya, berarti sudah dapat tempat. Ya sudah, berarti kan tidak ada masalah. Nanti Januari tinggal melaporkan, saya akan minta data ke Alfat Januari per Januari itu mahasiswa KIP dengan jumlah 200 sekian, Alfat berapa, Sunan Ampel berapa, Al Amin berapa, itu nanti akan ketemu. Jadi nanti pasti konangan siapa yang tidak mondok dan akan saya panggil. Itu. Dan ternyata yang saya panggil itu pondoknya tadi yang sudah mengabdi menjadi takmir masjid, mengabdi di mana. Nah, itu nanti saya minta ISK-nya, surat tugasnya dari takmir masjid maupun dari sekolahan yang nyuruh ngajar di pesantrennya, gitu ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo yang lain. Izin bertanya, Bu. Iya, monggo. Untuk pembayaran UKT. Tadi kan dijelaskan bahwa di rincian tadi kan UKT 2.400.000 untuk pengambilan dananya. Sedangkan saya kan mendapatkan pembayaran UKT 400.000. Apakah itu tetap diambil 2.400.000 itu atau sesuai dengan UKT saya? Terima kasih. Iya, berarti sampai penerima UKT 1 ya? Iya, Bu. Nah, penerima UKT 1, UKT-nya kan 400. Sekarang sampean dapat UKT 0 rupiah dari KIP. Saya bilang 0 rupiah dari KIP itu bukan berarti sampean terus nggak bayar akhirnya enggak, tapi tetap bayar tapi uangnya dari UKT. Sampean dapat 6.600.000 tadi, nanti semua penerima KIP itu dipotongkan 2.400.000, bukan lagi 400. Semua rata penerima KIP itu segitu. Itu kewajiban negara. Makanya negara ngekei sampean sakmono 6.600.000 itu juga untuk mengcover sampean dibiayai sakmono. Dibiayai 2.400.000. Tapi kan bukan uang sampean. Kalau 400 kan uang sampean sendiri. Nah, nanti yang dikembalikan ya sama dikembalikan 400 tok. Karena Saman kemarin sudah mengeluarkan 400 saja. Iya kan? Artinya diijoli segitu. Nah, yang sudah keluar 1.500.000, yang sudah keluar 2 juta itu nanti
dikembalikan segitu dan kita yang akan membayarkan ke negara 2.400.000 semua rata. Tuh, tinggal pilih, kamu mau pilih tetap membayar 400 duitmu dewe apa 2.400.000 dari KIP. Sedangkan KIP kan masih ada kursus, masih ada mondok, masih ada tambahan untuk biaya hidup gitu. Paham? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Ya, iya. Ada lagi? Assalamualaikum, Bu. Izin Assalamualaikum. Ya. Mana ini suaranya? Ibu tadi kan bilangnya pondoknya mulai Januari. Tapi saya dari kemarin udah masuk grup pondok gitu. Terus pengurus pondok juga sudah kasih kayak not buat buat bayar ke pondok. Terus kata pengurusnya harus wajib bayar 175 buat uang itu dulu. Itu pembayarannya tunggu KIP atau kita bayar duluan? Terima kasih. Iya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa mondok sebelum jadwal yang kita tentukan adalah sunnah. Jadi kesunahan itu adalah tanggung jawab sampean sendiri. Pembayarannya harus sampean lakukan karena sampean sudah nempati pondok. Ya kan? Sampean sudah menempati pondok, sudah menggunakan fasilitas pondok, itu harus sampean bayar sendiri. Nah, kalau nanti sampean pada bulan Januari, itu sudah menjadi tanggungan kita. Tanggunganmu atas uang 3.300.000 sisa daripada UKT sama pengembangan. Begitu. Jadi dibayar dulu tapi nempati pondoknya bulan Januari ya, Bu? Nah, itu sama sampai sekarang belum mondok berarti? Belum, Bu, masih apa itu kayak apa? Belum validasi, soalnya nunggu bayar dulu baru divalidasi gitu katanya. Oh, berarti saman sistemnya inden. Nah, iya. Itu kalau kita seperti itu tetap Januari, Mbak. Kita pokoknya startnya Januari. Kalau sampean harus bayar, berarti pakai uang sampean dulu. Nanti kalau uangnya sudah cair, sudah diterima, kamu baru dapat ganti. Oh, jadi yang pondok kali ini bayar pakai uang sendiri dulu, nanti diganti, Bu? Ya digantinya dari sisa uang yang 3.300.000 tadi loh, yang disebutkan Pak Umam tadi loh. Ya, paham. Ya, terima kasih, Bu. Inden pondoknya di mana? Alfat. Di Alfat. Terus ya. Kan sudah daftar? Sudah, tapi katanya tunggu validasi harus bayar dulu. Wajib bayar uang kitab 175 itu. Nah, kitab itu kan kepentingan sampean, Mbak. Gitu. Kalau tadi dibandingkan dengan yang Alfat sebelumnya, kan juga pokoknya dia sudah dapat tempat, dia sudah di situ, berarti kan aman. Ketika nanti Januari disuruh melaporkan, berarti ya kwitansinya mondok per Januari itu tadi yang disetorkan ke saya. Gitu. Nah, di antaranya itu ada bayar kitabnya, ada bayar apa, itu ya nanti sampean laporkan di evaluasi itu, di laporan penerima KIP. Oh iya. Nah, sampean sudah daftar di situ, tapi sampean belum divalidasi karena sampean belum bayar, itu ya haknya pondok, karena sampean belum terdaftar menjadi santrinya. Tuh. Kecuali kalau sampean sudah bayar. Dan kwitansi sebelum bulan Januari tidak kita akui. Itu menjadi hak sampean sendiri. Menjadi tanggungan sampean sendiri gitu loh. Iya, Bu. Ya. Paham ya? Nanti ya, itu bisa, kalau seumpama kitabnya itu dilaporkan juga untuk penggunaan uang beasiswa sampean juga bisa, enggak apa-apa. Tapi nanti minta dibuatkan per Januari itu. Kan bisa kan, tanggone pengurusnya. Wes segera ya nanti
itu segera disiapkan laporan-laporan itulah, punya gambaran gitu ya. Nanti dihitung buat mondok sekian, buat beli buku sekian, buat beli kitab sekian. Takut nanti ndang dapat pondok jenengan bayar saiki, nanti kwitansinya minta begitu. Ya biar validasi, kok gantung sama dinding uang gak untuk nggon, gak untuk kamar, gak dapat almari ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, Bu nambahkan 2 tiga. Ya, monggo Pak. Mbak Hansa nggih. Tadi sudah disampaikan Bu Atik berkali-kali kenapa wajib mondok itu kan salah satunya untuk menambah khasanah keilmuan keagamaan di tafaqahu fiddin. Tadi sudah disampaikan Bu Atik, memang yang belum pernah mondok itu menjadi beban berat itu Bu Atik gitu ya. Tapi itu sekaligus ujian gitu loh. Jadi ini beban berat sekaligus ujian gitu loh. Kalau kamu mondoknya ikhlas, insya Allah tidak jadi masalah. Yang repot itu kan mondok kamu terpaksa itu, akhirnya ribet itu. Walaupun saya juga dapat pertanyaan dari pengasuh, apakah ketika kemarin ada surat penundaan pemondokan, pengasuh boleh memasukkan santrinya? Boleh, tapi tanggung jawabnya pengasuhnya, bukan tanggung jawabnya pengelola. Kalau dari awal kamu mengikuti sunnahnya tadi, karena pondok itu sunnah, itu mempermudah kamu, satu beradaptasi, yang kedua bikin laporan keuangan. Yang ketiga, kamu sudah booking tempat itu, karena biasanya di beberapa pondok termasuk Al-Amin itu karena masuknya awal gitu, Syawal otomatis kamarnya sudah penuh gitu. Jadi kalau masuk mendadak itu kemarin kita komunikasi dengan Gus Farid itu sudah penuh. Jadi kalau dari awal kamu sudah nyari pondok dan dengan niatan lillahi ta'ala gitu kan, kena hukum sunnah, itu akan mempermudah kamu membuat laporan. Tapi kalau kamu masih berpikir terpaksa, takut ninggal ayah ibu, tadi kucing, kambing dan seterusnya, itu akan mempersulit kamu nanti ketika membuat laporan dan kuliah gitu loh. Jadi ini tolong diingatkan semuanya ya, diperhatikan semuanya, dicatat itu, supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi gitu loh. Pak, saya mondoknya gimana? Ya sudahlah, diniati ikhlas lillahi ta'ala gitu kan. Cuma cuma 2 tahun atau 4 semester, nanti mudah-mudahan kamu kerasan gitu kan. Dan saya ingatkan lagi, ikhlas lah biar ringan gitu loh. Karena memang mayoritas dari SMA dan SMK atau aliyah belum mondok itu tadi. Dan memang problemnya kemarin ketika ada yang mengundurkan diri itu adalah karena anak yatim piatu di rumah tinggal ibunya gitu kan. Jadi milih ibu apa milih KIP kuliah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Insya Allah ibumu kalau kamu litafaqahu fiddin itu memperdalam ilmu agama, insya Allah boleh kok gitu. Karena bagian dari awalatin sholihin yatullah. Itu ya Mbak Hanza ya. Jadi ini menjadi persoalan dilematis bagi mahasiswa. Tapi bagi saya enggak, itu pilihan gitu. Mau mondok dapat KIP kuliah atau bersama orang tua enggak dapat KIP kuliah. Karena secara juknis yang kemarin kita susun dengan Bu Ati itu menjadi kewajiban itu. Jadi kalau kewajiban ya tolong dilakukan dengan kerelaan biar mempermudah laporannya, termasuk Bu Ati ini karena hampir 600 tambah ini 800 hampir 900 mahasiswa, nanti kasihan Bu Adik nanti oprak-opraknya itu. Jadi semakin kamu mondoknya ikhlas menjadi kesunahan, itu semakin mempermudah membuat laporan dan kita tidak perlu ngoprak-ngoprak itu tadi. Mungkin itu Bu Adik tambahan dari saya, dan ini tolong diperhatikan dan dicatat supaya tidak terulang kembali pertanyaan ini di WA. Terima kasih. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Ini kaitannya mengenai pertanggungjawaban keuangan. Yang mahasiswa bidik misi kan mendapatkan
beasiswa itu selama 8 semester. Artinya pada semester 1 itu akan mendapatkan, dan di semester 2 juga akan mendapatkan. Nah, pertanyaannya mengenai pertanggungjawaban keuangan ini di semester 1, apakah di semester 1 dan semester selanjutnya, apakah semua uang itu harus habis atau dalam pertanggungjawaban itu harus dihabiskan atau seperti apa gitu? Ya. Itu yang bingung. Ya. Terima kasih ya. Pertanyaannya bagus ini. Berarti ini tanda-tanda penerima beasiswa yang akan rajin menabung ini. Kalau hitungan tadi yang disampaikan Pak Umam, ya, itu dalam 1 semester kalian dapat 6.600.000. Dicatat. Dikurangi 2.400.000. Terus dikurangi untuk kegiatan tadi berapa tadi? Nah, terus dikurangi lagi untuk kas, untuk kegiatan formadiksi ya. Nanti akan ada kunjungan, ada studi banding atau apa itu. Sisanya 3.400.000 atau berapa itu? Nah, sisa yang 3 juta sekian itu nanti kan untuk biaya pondok. Biaya pondok itu 450 kali 6 bulan, 1 semester itu. Tinggal berapa itu sisanya? Nah, sisanya itu untuk beli buku, nanti harus ada notanya. Sisanya nanti untuk makan atau untuk apalah, itu harus ada pertanggungjawabannya. Yang terpenting dalam evaluasi ini, KHS-mu harus ada. KHS IPK itu loh, itu harus ada. Ini untuk akademik evaluasinya hanya lewat situ. Kedua, uang itu tidak disalahgunakan. Artinya tidak sampai ada alasan uang beasiswa yang kita berikan itu sangat kurang. Nah, itu sudah lebih, apalagi sampai nanti masih dapat tambahan dari orang tua, disangoni kakek nenek atau mungkin dapat rezeki dari mana, kan begitu ya. Yang penting laporannya dalam satu semester itu nanti terserap habis. Kalau laporannya mau ditabungkan ya nggak usah ya mungkin rekeningnya ya difotokopi atau apa masuk rekening gitu nggak ada apa-apa. Pokoknya ada laporannya gitu. Nanti semester 2 juga seperti itu, semester 3 juga seperti itu. Jadi itu kamu belajar mempertanggungjawabkan beasiswa yang kamu terima. Nah, begitu. Nanti harus bikin laporan, laporannya nanti ada formnya, Mas. Jadi kayak makalah, ada pendahuluan, ada laporan keuangan, ada laporan akademik, ada laporan prestasi, begitu. Nah, itu nanti sambil jalan kamu akan tahu. Nah, di situ nanti ada kreasi-kreasi mahasiswa KIP itu yang punya intelijensi menulis. Nah, gabungan dari teman-teman yang suka nulis novel itu nanti dibawa ke penerbit. Nah, itu kan juga iuran nanti. Ya uangmu itu. Nah, itu nanti berarti Saman punya karya, punya novel. Tuh, itu nanti juga bisa dilaporkan. Nah, ini harus diingat bahwa kalian hanya sampai semester 8. Kok sampai nanti molar semester 9, kamu harus bayar utuh, harus bayar penuh. Gitu. Bahkan kemarin wacana dari fakultas itu kalau anak-anak penerima beasiswa KIP tidak temenan, suruh mengembalikan semuanya. Nah, kan berat itu. Wis gak usah mengembalikan, yang penting ini dijaga, nanti kalau kamu nggak sanggup untuk melaporkan dan bertanggung jawab, nanti di semester berapa akan kita ganti mahasiswanya. Oke ya. Itu ya terkait laporannya. Iya Bu, alhamdulillah untuk masalah laporan sebetulnya sudah banyak tahu dari kakak kelas. Intinya saya penasaran aja yang bagian semester 1 ini kan otomatis hanya beberapa bulan lagi ke semester 2. Yang artinya untuk penggunaannya itu enggak terlalu banyak gitu. Ya kalau untuk semester selanjutnya sudah pasti habis gitu kan. Untuk penggunaan bayar pondok dan lainnya udah pasti.
Nah, untuk semester 1 berarti sifatnya harus tetap laporannya itu sama dengan semester selanjutnya, ibaratnya sampai terserap habis atau gimana sih penggunaannya aja? Ya, saya paham. Mungkin ini menghabiskan membuat laporan gaji 400-nya itu ya. Yang 3.400.000, sedangkan kalian belum di pondok atau belum bayar. Monggo, nanti itu seumpama dibuat beli kepentingan sekolah aja. Taruhlah di situ saman buku. Nah, itu kan nanti bisa minta nota untuk belanja buku. Seperti itu. Yang penting ada notanya aja. Atau sepatu, enggak apa-apa. Buat makalah, Bu. Buat makalah boleh. Tugas-tugas itu loh, selama ini loh. Selama kuliah semester 1 ini kan ada tugas-tugas bikin makalah, mengetik, seperti itu, fotokopi itu kan. Nah, nanti maka ini melatih kalian semua untuk bisa bikin SPJ untuk dirimu sendiri, menghisap dirimu sendiri dari uang yang sudah kamu miliki. Nanti minta kwitansi ini untuk ini gitu. Ya, jangan kwitansinya kwitansi jajan, kwitansi makan, nonton film, jangan. Yang ilmiah lah, yang sekiranya untuk kuliah gitu ya. Gitu. Nanti kita bantu, kalau seumpama ada kesulitan mungkin nanti bisa ke akademik, bisa konsultasi dengan saya di akademik rektorat ya. Nanti bikin laporannya, tolong kwitansi itu ditempel atau sekalian dijilid, jangan dibiarkan sendiri kwitansinya. Itu nanti akan ada panduan dari Mbak Arina nanti bagaimana cara membuat laporannya, ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dari mana? Luar Jawa kan? Saya dari Banten Bu. Oke, ya. Ya kebetulan sekarang sudah lama tinggal di Jawa, cuman ya belum bisa bahasa Jawa. Oh ya, mondok di mana? Di Al-Amin, Bu. Oke, ya nanti saya bantu. Kalau Al-Amin kan mungkin itu di situ ada biaya pondoknya itu, nanti bisa itu. Iya, alhamdulillah kebetulan banyak kakak kelas ini udah tahu lah maksudnya. Siap, ya nanti minta panduan Mas Safa itu di sana juga. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Menambahkan Bu ya terkait dengan keuangan, karena kemarin ada keluhan kerja kemudian bantu orang tua kemudian mengundurkan diri dari KIP kuliah. Ini saya mohon dengan sangat dan hormat kepada kawan-kawan penerima KIP kuliah tahun 2021 untuk menggunakan uangnya secara efektif dan efisien gitu loh. Kalau dikatakan ini menurut negara cukup, tapi kalau ketika gaya hidupmu terus mewah itu menjadi tidak cukup gitu. Jadi kalau kamu hidupnya tadi Bu Ati sudah mencium bau ada yang mau hemat menabung gitu loh, itu alhamdulillah. Tapi kalau kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakidul Anam, ketika KIP kuliahnya cair terus kamu berfoya-foya, terus HP-nya baru, terus ke kafe, terus nonton bioskop, itu otomatis habis uang kamu. Nah, dan ketika uang kamu habis, nanti biaya hidupmu kamu tidak ada, kemudian sudah dapat uang dari orang tua tetap habis, akhirnya kemudian ada alasan, Pak saya kerja bantu orang tua. Dari KIP kuliah habis, dari orang tua habis, kemudian kamu tidak dapat, terus kamu niat kerja. Atau bantu orang tua. Jadi kemarin yang dapat Monef 1, 2, dan 3 itu ada alasan itu, dan saya mohon ini menjadi peringatan terakhir, cukup angkatan kemarin saja yang menjadikan alasan kerja dan orang tua itu untuk mengundurkan diri. Kalau kamu hari ini sudah tanda tangan fakta integritas, itu otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus melaksanakan peraturan atau juknis yang berlaku di KIP kuliah. Itu ya. Tolong diperhatikan untuk semuanya, digunakan uangnya secara efektif dan efisien, dan tolong jaga gaya hidup hemat dan sederhana. Walaupun nanti godaanmu teman-teman ada yang mewah, senang ke kafe, senang nonton bioskop, itu sementara kamu puasa dulu lah 4 tahun gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ati. Ya, sama-sama Pak. Nggih. Monggo, masih ada kah?
Assalamualaikum. Bu, Ya. berarti ngapunten. Ya. Berhubung ini waktunya sudah siang dan banyak yang izin, bagaimana kalau tanya jawabnya dilanjutkan di grup mawon? Boleh, monggo. Monggo. Sepertinya penjelasannya sudah sangat jelas dan pertanyaannya itu masih mulang-mulang saja ya. Sebenarnya itu ya, nanti yang tidak jelas silakan datang ke kampus, tidak apa-apa. Selama saya ada gitu Mbak Arina. Nggih. Nggih, Bu, matur suwun. Ya. Nggih. Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Cukup itu yang dapat kami sampaikan baik dari pengurus maupun pengelola. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk Bu Ati, Pak Haidin, Pak WA, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Muhammad Fitnah.